Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah tidak pernah kita bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih rasa syukur kita bertambah di hari ini, di hari perdana kita melakukan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata panjangkan usia kita untuk bisa menghirup udara di Ramadan tahun ini, Ramadan yang pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban, ibadah-ibadah, amal soleh di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya menerima seluruh amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Allah dan Rasulnya sampai kematian mendatangi kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang darah-darah wanita yang keluar dari kemaluannya. Dan kita para hamba Allah rahimani warahmatullah membahas ini karena terkait dengan kewajiban-kewajiban yang ada pada mereka. Bahkan terkadang itu terkait dengan laki-laki, demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kembali kita mengulangi bahwasanya pentingnya, urgensinya kita mengenali darah wanita adalah karena terkait dengan hak Allah dan hak manusia. Hak Allah diantaranya terkait dengan sholat, puasa, begitu juga ibadah yang lainnya. Kemudian terkait dengan hak manusia adalah terkait dengan hak suami, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya penting untuk kita mengetahui darah-darah
wanita yang keluar dari kemaluannya, sehingga ya kita bisa membedakan dan mengerti hukumnya. Membedakan antar satu darah dengan yang lainnya, dan kita masing-masing mengetahui hukumnya dan konsekuensinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan terkait dengan dua jenis wanita yang mengalami haid, yaitu orang yang pemula di dalam mengalami haid, kemudian yang kedua adalah orang yang biasa telah memiliki kebiasaan ya, sehingga mengetahui takaran waktu bahkan kedatangan darah haid tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya ada pembahagian atau jenis yang ketiga, yaitu terkait dengan wanita yang mengalami istihadah, yaitu wanita yang mengalami keluarnya darah dari kemaluan, dan jenis darahnya adalah darah dari selain haid ya, juga nifas, bukan karena kebiasaan darah yang biasa hadir, dan juga bukan karena kelahiran, demikian. Nah, hukumnya wanita yang mengalami istihadah seperti ini, itu hukumnya disamakan seperti wanita yang suci. Maka ketika itu wajib masih baginya ya untuk melakukan sholat, demikian pula berpuasa di bulan Ramadan, dan boleh bagi suaminya untuk menggaulinya, demikian. Untuk kelengkapan pembahasan wanita yang istihadah ini, insyaallah ta'ala kita akan bahas setelah pembahasan ya darah yang kedua, yaitu nifas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas ya yang kedua dari darah wanita adalah darah nifas. Walaupun sudah kita sebutkan tadi jenis darah yang lainnya, yaitu darah istihadah. Namun tidak mengapa ya, sebenarnya untuk memudahkan ya, ini berurutan. Pembahasan pertama darah haid, karena ini memang yang disebutkan bahkan dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis. Kemudian berikutnya adalah darah nifas, ini yang disebutkan dalam hadis ya. Kemudian ya baru berikutnya adalah darah istihadah ya. Nanti tapi insyaallah ta'ala kita akan bahas ya. Nah, kita sebutkan dulu, setelah kita membahas tentang darah haid adalah kita bahas berikutnya darah nifas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nifas adalah darah yang keluar disebabkan karena kelahiran. Nifas adalah darah yang keluar yang disebabkan karena kelahiran, yaitu darah yang keluar dari kemaluan, sebabnya karena adanya bayi yang lahir, demikian. Baik ya, para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan definisi darah nifas ini. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya darah nifas adalah darah yang keluar ya setelah kelahiran. Jadi darah yang keluar setelah kelahiran, maka inilah dia darah nifas. Artinya darah yang sebelum kelahiran yang keluar itu bukan darah nifas. Nah, seperti itu. Adapun pendapat yang lain, mereka memberikan definisi ya tentang darah nifas itu adalah darah yang keluar yang mengiringi kelahiran. Ya. Sehingga mereka berpendapat bahwasanya darah yang keluar sebelum melahirkan pun ya, atau mendekati kelahiran, darah yang keluar yang dia mengiringi kelahiran ya, itu terjadi sebelum kelahiran, maka terhitung itu darah nifas.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Manakah pendapat yang kuat ya di antara pendapat ini? Wallahu taala alam, yang jelas bahwasanya darah nifas itu darah yang keluar karena sebab kelahiran. Jika memang darah yang keluar sebelum kelahiran itu memang keluarnya sebab akan melahirkan, bukan karena sebab yang lain, seperti contohnya bisa jadi sebab yang lain itu ya benturan, atau luka pada dinding rahim ya disebabkan mungkin benturan dari dalam, nah seperti itu. Mungkin wallahu taala alam, maaf ini mungkin sang suami berhubungan badan ya, nah ternyata menimbulkan luka ya. Dan luka itu muncul karena benturan. Maka wallahu ta'ala alam, ini darah bukanlah darah tentunya karena sebab kelahiran, maka tidak termasuk nifas, demikian. Jadi kalaulah ya darah yang keluar baik itu sebelum dan tentunya setelah, kalau setelah kelahiran maka bisa dipastikan ya darah itu semuanya darah nifas. Adapun yang sebelum, ya ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apabila memang darah yang keluar itu sebabnya karena kelahiran, ya, maka insya Allah taala ini adalah darah nifas, demikian. Namun bila darah yang keluar sebelum kelahiran ini, ya, ini sebabnya karena benturan, ya luka pada rahim karena benturan, ya, maka yang seperti ini ya tidak disebut dengan darah nifas, wallahu taala a'lam, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan waktu durasi nifas tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Batas minimal darah nifas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada batas minimal ya dari nifas tersebut. Para ulama mereka bersepakat dengan status ijma'. Tidak ada satupun para ulama yang berbeda pendapat, sebagaimana ini dinukilkan atau dinyatakan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau, bahwasanya seorang wanita apabila melihat ya tanda suci, dan ini sudah kita sebutkan, tanda suci itu salah satu dari dua, yaitu kering, terputus ya dari darah, kemudian kering, tidak ada cairan apapun yang keluar, baik itu cairan bening, putih, kemerahan, kekuningan atau kekeruhan, ya. Maka bila melihat tanda suci ya dengan bentuk atau dengan kering seperti ini, maka sepakat para ulama, atau ya tanda suci yang lainnya yaitu tanda keluarnya cairan bening atau cairan putih ya dari kemaluan, dan itu bisa diketahui dengan cara memasukkan kain katun yang lembut yang berwarna putih ya, dan dilihat ya bila yang keluar, bila tidak ada satupun cairan yang keluar, itu merupakan bentuk tanda bersih, tanda suci. Atau keluarnya cairan bening, maka ini juga tanda suci. Nah, apabila wanita melihat salah satu dari tanda suci ini pada dirinya, ya setelah dia nifas, walaupun sebelum 40 hari, ya, maka ketika itu dia telah suci, wajib baginya untuk mandi agar dia bisa sholat 5 waktu di waktu-waktunya, dan dia wajib untuk berpuasa bila dia mampu untuk berpuasa tentunya di bulan Ramadan.
kemudian boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan batas minimal nifas itu yang tidak ada batas minimalnya ya. Adapun batas maksimal ya, para ulama mereka berbeda pendapat ya. Batas maksimal dari nifas itu para ulama mereka berbeda pendapat. Jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya batas maksimal wanita yang haid, mengalami haid, itu adalah 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam, demikian. Adapun darah yang masih berkelanjutan ya, setelah 40 hari 40 malam, maka ini dilihat ya. Apabila darah tersebut ya itu berwarna kehitaman ya, kemudian beraroma yang khas mirip darah haid ya, seperti darah haid, maka dihukumi setelah nifas itu dia adalah haid, demikian ya. Nah, seperti itu. Nah, apabila darah yang keluar setelah 40 hari wanita mengalami nifas itu masih berkelanjutan, bila darah tersebut adalah darah yang kemerahan ya, atau keruh kita katakan, atau dia kekuningan, maka itu dianggap adalah istihadah, darah istihadah. Demikian. Mengapa demikian? Karena ya batas maksimal menurut jumhur ulama adalah 40 hari. 40 hari batas maksimal dari darah nifas itu, demikian. Maka setelah itu bila memang diketahui ya darah tersebut adalah darah istihadah setelah 40 hari, karena bukan darah yang hitam, darah merah kehitaman, bukan juga tidak berwarna pekat dan beraroma yang khas ya, maka wajib bagi wanita tersebut untuk mandi lalu dia sholat di waktu-waktunya, demikian ya. Dan wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan tentunya ya. Nah, jumhur ulama mendasarkan pendapat mereka dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha arba'ina yawman aw arba'ina lailatan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dalam ketiga kitab sunan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha ya, dalam riwayat yang lain ya disebutkan beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam tajlisul mar'atu idza waladat faqala arba'ina yawman illa an tara tuhra qabla dzalika. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, berapa lama wanita
menanti, duduk menanti, tidak sholat, tidak berpuasa, ya, kemudian tidak boleh suaminya menggaulinya. Apabila dia melahirkan, maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam 40 hari kecuali apabila dia melihat suci, ya, sebelum itu. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan tanda suci itu bisa diketahui dengan salah satu dari dua hal berikut ini, yaitu keringnya karena terputus darah, tidak ada cairan apapun yang keluar, baik itu warna kemerahan, warna kekuningan atau warna kekeruhan. Demikian pula tidak ada tidak ada cairan apapun, ya. Yang kedua adalah, ya, tanda suci atau tanda bersih itu adalah dengan keluarnya cairan bening atau cairan putih. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila telah melihat tanda suci atau tanda bersih, ya, baik itu sebelum 40 hari, maka wajib bagi wanita tersebut untuk mandi, lalu dia sholat di waktu-waktunya, waktu-waktu sholat, dan wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila masih berkelanjutan darah, ini kembali kita ulangi, setelah 40 hari, maka dilihat darah tersebut. Apabila darah tersebut mirip dengan darah haid, maka wanita tersebut dihukumi haid, ya. Masih, kalau begitu maka dia masih menanti, ya, sucinya. Tidak boleh baginya untuk sholat, tidak boleh baginya berpuasa, tidak boleh baginya untuk berhubungan badan. Demikian. Baik, ya. Adapun bila darah tersebut adalah darah selain dari darah haid, maka dihukumi wanita tersebut, ya, setelah 40 hari kalau keluar darah, namun darahnya tidak bercirikan dengan ciri darah haid, maka wanita tersebut dihukumi dengan darah mengalami istihadhah, keluarnya darah istihadhah. Maka ketika itu wajib baginya untuk mandi dan sholat di waktu-waktunya. Demikian, ya. Kemudian, ya, wajib juga berpuasa di bulan Ramadan, serta boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Kemudian ada pendapat yang lain dari sebahagian ulama, ya, yang mengatakan bahwasanya wanita yang nifas itu menanti untuk sholat dan berpuasa, untuk boleh sholat dan berpuasa serta boleh untuk berhubungan badan itu selama 50 hari. Ada pula yang berpendapat 60 hari. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun pendapat yang kuat, wallahu ta'ala a'lam, ya, pendapat yang kuat ini adalah pendapat yang disebutkan oleh jumhur ulama, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui pula bahwasanya sepakat para ulama dengan status ijma. Sepakat para ulama dengan status ijma. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar di jilid pertama di halaman 286, bahwasanya wanita yang nifas, mengalami nifas itu seperti haid di semua hukumnya, ya. Bahwasanya hukum wanita, hukum-hukum yang terkait dengan nifas itu sama dengan hukum, ya,
wanita yang mengalami haid. Ya, di semua ya hukum-hukumnya tersebut demikian ya. Nanti insyaallah taala kita akan sebutkan apa saja ya yang tidak boleh bagi wanita yang haid, dan itu sama juga bagi wanita yang nifas insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja ya nifas itu berbeda dengan haid dalam masalah iddah ya, dalam masalah iddah, yaitu wanita yang mengalami haid ya, maka dia masa iddahnya ya bisa adalah 3 kali haid atau 3 kali suci ya, disebut ya dengan bahasa Al-Quran dengan salah satu quru, 3 quru. Sebagian ulama berpendapat adalah 3 kali suci dari haid, ada yang mengatakan 3 kali haid demikian. Sementara masa iddah karena nifas itu yaitu begitu nifas keluarnya darah dengan lahirnya bayi, maka berakhir masa nifas demikian ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, berakhir masa iddah itu dengan nifas ya. Jadi begitu melahirkan keluar darah yang sebelumnya hamil ya, maka berakhir ketika itu masa iddah, yaitu menanti untuk kebolehan menikah lagi ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang haid ya, maka itu cuma 3 quru saja ya, 3 kali haid atau 3 kali suci menurut sebagian ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun di semua hukum-hukumnya ya terkait dengan haid dan nifas ini insyaallah taala sama, dan insyaallah taala kita akan bahas ya hal tersebut di waktu yang akan datang insyaallah taala. Itu terkait ya apa saja yang terlarang bagi wanita yang haid dan yang nifas ya, apa saja yang terlarang dan apa saja yang dibolehkan. Insyaallah taala kita akan bahas di waktu yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan ya penyampaian materi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang terkait dengan hal-hal yang diharamkan atau dilarang bagi wanita yang mengalami haid dan juga nifas ya. Demikian pula akan kita bahas apa saja yang dibolehkan ya bagi wanita yang haid ataupun yang nifas. Kemudian setelah itu baru kita akan bahas tentang ya darah istihadhah ya. Kemudian barulah selesai pembahasan terkait dengan darah-darah wanita insyaallah taala. Baik, kita cukupkan penyampaian materi, kita buka sesi soal jawab. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait dengan sebuah hukum syar'i. Kemarin saya menjalani operasi dan selama di rumah sakit saya tidak bisa bangkit untuk beberapa hari.
Sehingga untuk buang air kecil ditampung menggunakan botol. Saya sadar bahwa ada tetesan air tersebut yang terkena spray dan celana saya, sehingga saya tidak bisa sholat selama beberapa hari karena kan ada najis tersebut. Terhitung saya tidak sholat sebanyak 5 kali subuh, 4 kali zuhur, 4 kali asar, 4 kali maghrib, 4 kali isya. Pertanyaannya, apakah saya harus ganti sholat tersebut, Ustaz? Jika iya, bagaimana cara mengganti sholatnya? Dan dikerjakan pada waktu yang bagaimana? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, sebelum menjawab kasus yang ditanyakan ini, perlu diketahui bahwasanya wanita ataupun laki-laki ya, dalam kondisi sakit yang tidak bisa bangkit ya, maka tetap wajib baginya untuk melaksanakan sholat ya, wajib baginya untuk melaksanakan sholat di waktu-waktunya atau dengan cara dijamak, digabungkan jika itu menyulitkan. Tapi saya sarankan ya, kalau dalam kondisi sakit maka itu digabungkan ya, Duhur digabungkan dengan asar, maghrib digabungkan dengan isya, kemudian subuh sendiri, demikian. Sebagaimana ya kasus wanita yang mengalami istihadah, yaitu mengeluarkan darah penyakit, demikian. Rasulullah memberikan dispensasi bagi dirinya untuk menggabungkan sholat, demikian ya. Baik ya, jadi pelaksanaannya adalah tetap dilakukan sholat ya, dan lebih baik mengambil dispensasi, yaitu menggabungkan sholat ya. Nah seperti itu. Lalu bagaimana dengan bersuci? Demikian pula najis, tentunya bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas tidak bisa bangkit untuk menuju kamar mandi untuk, jangankan berwudu, buang air kecil saja di tempat tidur, begitu ya. Baik, maka bila ada orang yang membantunya untuk bisa berwudu, maka berwudu, demikian ya, seperti itu, berwudu. Jika tidak ada, maka tayamum ya, tayamum. Lalu bagaimana dengan membersihkan atau bersuci dari najis? Maka semampunya juga dilakukan. Adapun tempat dan pakaian yang terkena najis ya, maka kalau tidak bisa disingkirkan ya, maka tidak mengapa untuk dilakukan untuk sebagai penutup, demikian. Nah itu ketahuilah, dalam kondisi ini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun ya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, demikian. Dan Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bi syai'in bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, maka apabila aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka lakukanlah semampu kalian, demikian. Jadi sesuai dengan kemampuan. Hanya saja jangan dilewatkan ini semestinya. Namun sudah terjadi, ya kalau sudah terjadi karena ketidaktahuan, ya maka itu dimaafkan insya Allah. Hanya saja kewajiban adalah mengqadha, ya, kewajibannya adalah mengqadha, karena memang niatnya adalah mengqadha, demikian ya. Nah seperti itu ya, mengqadha yaitu melewatkan waktunya. Baik ya, maka cara melakukannya, karena sudah terlanjur seperti ini, yang semestinya seperti yang kita sampaikan tadi ya, cara untuk melakukan ya penggantian sholat yang ditinggalkan bukan karena ya menyengaja untuk mengabaikan,
tapi dikarenakan ketidaktahuan, ya, sehingga ini diabaikan, sehingga ini tidak menjadi dosa, ya, maka kewajibannya adalah untuk menggantinya. Demikian. Maka bisa dilakukan di masing-masing sholat yang seperti ini. Karena Rasulullah juga pernah, ya, memerintahkan untuk melakukan penggantian sholat itu di waktu-waktunya. Jadi maksudnya adalah waktu zuhur, maka dikerjakan waktu zuhur di waktunya, yaitu sholat dengan niat adalah adaan, yaitu melakukan sholat yang wajib untuk waktu itu. Lalu setelah itu baru melakukan qadanya, satu kali saja. Demikian, seperti itu, ya. Nanti asar juga demikian, ya, melakukan sholat untuk waktu asar itu, kemudian dia baru melakukan qadanya. Maghrib juga demikian, ya, yaitu melakukan sholat terlebih dahulu, sholat yang di waktu itu, kemudian nanti baru maghrib mengqadha maghribnya. Demikian, cuma sekali saja, ya. Berarti ini dilakukan nanti, ya, 4 hari mengqadhanya, karena masing-masing waktu sholat itu dilakukan qadha setelah melakukan sholat wajib di waktu itu. Demikian, ya. Nah, seperti itu. Subuh juga demikian, hanya saja subuh ini tadi ada lebih banyak sedikit, yaitu 5 kali, maka berarti bertambah waktunya. Demikian. Jadi cara pelaksanaan qadhanya adalah di waktu masing-masingnya setelah melakukan sholat fardu di waktu itu, baru setelah itu melakukan, ya, sholat qadhanya, ya, sholat ganti yang terlewatkan, yang terluputkan tersebut. Dan itu dilakukan satu saja dan dicicil selama 4 hari. Khusus untuk subuh berarti 5 hari. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memudahkan kita untuk mentaatinya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Bismillah Ustadz, saya mau bertanya, apakah boleh membayar kafarah berjima di siang hari bulan Ramadan 3 tahun lalu dibayar di bulan Ramadan tahun ini? Bismillah. Ya, bukan boleh, bahkan wajib untuk menyegerakan, ya, pembayaran kafarah yang berhubungan badan, ya, sebabnya karena hubungan badan, ya, di siang hari Ramadan, ya. Wajib untuk menyegerakan membayar kafarah tersebut. Jangan ditunda-tunda, ya. Karena ini adalah kewajiban, demikian, ya. Apa kafarahnya? Kafarahnya adalah membebaskan budak, ya, membebaskan budak. Ya, tentunya tidak ada budak saat ini. Kemudian kalau tidak bisa, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, dan ini tentunya adalah bukan di bulan Ramadan, ya, karena kita sedang melakukan puasa Ramadan yang wajib di waktunya. Demikian, 2 bulan berturut-turut berpuasa di luar Ramadan. Kalau tidak mampu, barulah, ya, beralih kepada yang ketiga, ya, yaitu memberi makan 60 orang miskin.
demikian ya, memberi makan 60 orang miskin. Dan itu bisa dilakukan di bulan Ramadan. Baik, sebagian ulama berpendapat bahwasanya bentuk-bentuk kafarah atau tebusan tersebut, denda tersebut itu pilihan. Silakan memilih satu dari tiga itu. Ya, tentunya adalah memberi makan 60 orang miskin ini lebih mudah ya. Silakan maka memberi makan 60 orang miskin. Ya. Segera, jangan menunda lagi ya. Karena dikhawatirkan jatuh kepada dosa karena meremehkan sebuah kewajiban. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, apakah ada amalan sunnah ketika selesai menghatamkan Al-Quran? Jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependek pengetahuan saya belum pernah mendapatkan satu amalan sunnah pun terkait dengan khatam Al-Quran. Ya, terkait dengan khatam Al-Quran, yaitu apa yang dilakukan setelah khatam Al-Quran. Saya tidak mengetahui satu dalil pun ya terkait dengan amalan sunnah setelah itu, kecuali dianjurkan untuk melanjutkan menghatamkan Al-Quran setelah itu. Jadi berkelanjutan, nah begitu. Cuma itu saja, karena kita memang dimotivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran. Maka begitu selesai khatam Al-Quran, maka lanjut lagi ya untuk membaca Al-Quran ya dari awal, dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, demikian. Nah seperti itu ya. Adapun bacaan khusus, doa khusus, zikir khusus, saya tidak pernah dapatkan dalil ya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Demikian pula dari para sahabat dan para ulama ya, wallahu a'lam. Jadi saya tidak tahu. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, saya mau bertanya, apakah salah minta suami supaya inisiatif untuk membahagiakan istri? Istri itu nggak minta suami harus peka, tapi setidaknya suami harus inisiatif. Dan apa salah seorang istri minta dikasih tanggung jawab untuk mengelola keuangan rumah tangga? Dan bagaimana bicara dengan suami kalau ingin dikasih tanggung jawab untuk mengelolanya? Karena selama ini yang mengelola nafkah rumah tangga sang suami. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kewajiban seorang suami adalah membahagiakan istri. Jadi kalau sang istri mengharapkan suami membahagiakan istri, maka itu bukan sebuah kesalahan, bahkan itu sebuah kewajiban, ya. Karena lawan dari bahagia artinya sengsara. Sengsara kalau dilakukan oleh sang suami untuk menyengsarakan istri, berarti itu adalah kezaliman, begitu ya. Dan kezaliman itu dilarang.
menjauhi kezaliman adalah kewajiban. Nah, seperti itu. Ya. Jadi pembagian istri itu memang banyak bentuknya, bukan hanya satu saja, banyak sekali. Pada umumnya adalah ya terkait dengan hak-hak sang istri yang dipenuhi oleh sang suami. Ya. Hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Dan perlu diketahui sang istri juga wajib memenuhi hak-hak suami, demikian. Ada trik untuk bisa sang istri mendapatkan apa yang diinginkannya dari sang suami, yaitu dengan cara sang istri tidak banyak menuntut haknya, tapi lebih banyak ya berinisiatif untuk memenuhi hak suami. Jadi kenali hak suami terlebih dahulu, kemudian dipenuhi hak-hak suami tersebut. Ya, biarkan dalam waktu yang begitu lama, baru setelah itu coba meminta ya sebahagian hak tersebut dari sang suami. Insyaallah taala dengan sukarela, karena sudah dilihat ya bagaimana kebaikan sang istri, maka sang suami akan memenuhi ya keinginan istri tersebut. Insyaallah taala demikian. Ya. Masalah kepekaan dalam masalah ini itu sebenarnya permasalahannya adalah, kalau saya lihat ya, itu permasalahan ya tidak adanya edukasi terkait dengan pemenuhan hak. Ya. Tidak ada edukasi di dalam pemenuhan hak, atau tidak mempelajari terkait dengan ya hak-hak suami istri. Dan motivasi untuk memenuhi hak, bukan menuntut hak. Nah, ini saya lihat ya para suami, para istri demikian ya. Karena keinginannya adalah pasangannya memenuhi haknya. Bukan ya berinisiatif pada diri sendiri untuk memenuhi hak pasangannya. Nah, ini kesalahan. Sebenarnya masing-masing pihak. Berkebetulan yang bertanya adalah ya seorang istri, wanita yang berstatus istri. Maka saya motivasi kepada wanita ya yang bertanya ini, demikian pula seluruh wanita. Ya, bila menginginkan, ada keinginan yang nanti diutarakan kepada sang suami, dan suami ini bersemangat untuk memenuhi keinginan tersebut, coba untuk banyak memenuhi hak suami tanpa banyak menuntut hak dulu. Jadi penuhi hak suami dulu. Kenali apa saja hak suami, penuhi dan penuhi, demikian. Jangan banyak menuntut hak dulu. Setelah sang suami dia merasa gembira dan senang, bahagia, muncul cinta yang besar kepada sang istri karena ternyata hak-haknya dipenuhi. Ketahuilah, jangankan satu keinginan atau permintaan, bahkan beberapa keinginan permintaan itu bisa dipenuhi oleh suami semuanya. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi gampang sesungguhnya menaklukkan suami. Karena saya juga seorang suami, ya begitu ya. Jadi caranya jangan banyak nuntut hak, tapi penuhi dulu hak. Begitu juga ya sang suami, jangan banyak menuntut hak. Jangan banyak menuntut hak, tapi penuhi hak istri. Kenali dulu hak istri, lalu penuhi dan penuhi, demikian. Baik, nah setelah itu insyaallah taala ya keinginannya bisa dipenuhi oleh istri, karena dia sudah cinta berat dengan suaminya, demikian. Nah, seperti itu. Dia tidak ingin mengecewakan sang orang yang dicintainya, demikian. Nah, seperti itu. Baik ya. Adapun terkait dengan pengelolaan keuangan, maka ini permasalahan yang tidak prinsip. Maksudnya bukanlah satu hal yang prinsip apakah sang suami yang
yang mengurusinya, yang bertanggung jawab, ataukah sang istri? Bukan masalah prinsip. Demikian. Jadi janganlah bertengkar dalam masalah yang bukan prinsip. Demikian. Urufnya, kebiasaan di Indonesia, wanita itu mengelola harta rumah tangga, dan demikian. Ya. Maka saya sarankan kepada sang suami untuk memberikan sejumlah uang yang cukup untuk kebutuhan keseharian, demikian. Apakah itu diserahkan sifatnya per hari, per 2 hari, per pekan, per 2 pekan, atau per bulan, tidak mengapa. Tapi ingat, jangan serahkan semua harta kepada istri, kecuali kalau memang ingin dihadiahkan. Itu hal berbeda. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian serahkan harta kalian, ya, itu kepada sufaha. Para ulama memberikan tafsiran terhadap sufaha itu adalah anak dan istri, wanita, demikian, ya. Maka kalau harta kita, para laki-laki, jangan serahkan kepada mereka semua. Tapi silahkan sebahagian dari harta kita yang memang itu kewajiban anak dan istri, berikan, ya, latihan kepada istri untuk mengelolanya. Silahkan, demikian. Tapi ingat, jangan semua. Jangan sampai seorang suami dia minta uang bahan bakar kendaraannya kepada istri. Nah, ini bikin malu, ya. Begitu juga uang jajannya. Barangkali nanti uang untuk dia berinfak atau uang untuk dia memberikan, ya, sedekah kepada karib kerabatnya, seperti kepada orang tuanya, demikian. Nah, seperti itu. Jangan sampai minta kepada istri. Salah bila seorang suami dia memberikan semua hartanya. Contohnya dia memiliki gaji dalam sebulan 5 juta. Semua 5 juta diberikan ke istrinya. Lalu nanti untuk BBM-nya dia minta, ya. Kemudian untuk infak dan sedekahnya, baik itu kepada, ya, karib kerabatnya atau kepada orang-orang miskin, mungkin masjid, itu dia minta kepada istrinya. Nah, ini keliru. Jangan semua, ya. Berikan untuk, ya, kebutuhan sehari-hari, pengelolaannya kepada istri, demikian. Contoh, bila cukup, ya, seseorang yang bergaji 5 juta lalu diberikan 3 juta kepada istri dalam sebulan untuk dia mengelolanya, demikian, itu bagus. Nah, ini merupakan kebiasaan, ya, sifat wanita di Indonesia, kebiasaan seperti ini dan seperti itu, ya. Maka lakukan demikian, ya. Jujur saja, saya termasuk orang yang dulunya adalah, ya, begitu ketat dalam masalah keuangan, ya. Sehingga tiap hari saya jatah begitu. Namun ternyata ini menyulitkan istri. Memang menyulitkan istri kalau saya jatah tiap hari begitu. Bahkan ini pas-pas banget gitu, yaitu menyulitkan istri. Ya. Lalu saya berinisiatif berikutnya untuk diberikan sejumlah uang untuk beberapa hari. Bahkan pernah juga, kalau tidak salah ingat saya, itu dalam sebulan, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Yang jelas memang istri dia, karena sifat wanita di Indonesia ini demikian, dia, ya, mengelola harta. Tapi ingat, jangan seluruh harta suami, yaitu diberikan kepada istri, kecuali bila ingin, ya, menghadiahkan kepadanya, demikian, ya. Adapun dalam keseharian yang di situ dia juga butuh, maka sang suami silakan dia memegang, ya, sebagian harta tersebut agar dia bisa, ya, membeli kebutuhan terkait dengan bahan bakar kendaraannya. Begitu juga barangkali terkait dengan infak dan sedekah yang ingin diarahkan kepada kebaikan-kebaikan, ya, kepada karib kerabatnya, orang tuanya. Begitu juga kepada
masjid dan semisalnya demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Kenapa harta yang dizakatkan hanya emas dan uang? Harta benda lain kok tidak dizakatkan? Seperti kendaraan, rumah, tanah yang harganya terus bertambah. Jazakallahu khairan. Bismillah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya mengapa, maka ini ada dua sisi jawabannya. Pertama adalah jawaban secara syar'i, kemudian jawaban dari dalil naqli, yaitu dalil wahyu. Kemudian yang kedua adalah jawaban dari dalil akli, dalil akal. Kalau ditanya ya, kenapa zakat kok hanya emas dan uang saja? Maka saya katakan di dalam dalil-dalil syar'i Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat harta itu bukan hanya terbatas kepada emas saja, bahkan perak. Para ulama ya ketika meneliti Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka zakat harta itu ada 3 jenisnya yang disepakati oleh mereka. Pertama adalah naqdain, yaitu emas dan perak. Disamakan dengan emas dan perak adalah mata uang di semua negara, baik itu dia dalam bentuk kertas, mata uang kertas, ataupun mata uang dalam bentuk logam, demikian ya. Tinggal mata uang ini itu konversinya mengikuti nisab emas atau perak. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Saya condong kepada ya nisab perak, didekatkan kepada nisab perak, demikian. Turunan dari zakat emas dan perak ini termasuk adalah obligasi, surat-surat berharga. Begitu juga adalah zakat perniagaan, begitu juga perhiasan. Ya. Termasuk adalah ya perhiasan yang dipakai menurut pendapat yang kuat, walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak termasuk, demikian ya. Kemudian berikutnya adalah zakat pertanian dan buah-buahan. Nah, di situ disepakati oleh para ulama ada 4, demikian. Ada kismis, ada gandum, ya, ada gandum putih, ya, kemudian ada biji merah, itu gandum merah, kemudian ada kurma, demikian. Nah, seperti itu. Kemudian dikiaskan kepada bahan makanan pokok yang berlaku di semua negara. Ya, pada umumnya adalah beras. Maka ada zakat ya pada pertanian padi, ya, padi yang kemudian akan diolah menjadi beras, demikian ya, seperti itu. Kemudian ada zakat harta berikutnya, yaitu zakat peternakan. Dan hewan yang disepakati oleh para ulama itu ada 3, yaitu unta, sapi, termasuk di antaranya adalah kerbau, kemudian adalah berikutnya kambing dengan berbagai jenis kambing, demikian ya. Baik, nah ini dia namanya zakat harta. Jawaban secara syar'i adalah semua ini disebutkan dalam dalil. Nah, itu dia. Maka kalau ditinjau dari sisi dalil syar'inya, dalil wahyunya, maka ini semuanya pakai dalil. Jadi kenapa kok zakat harta hanya terbatas pada emas dan uang? Maka saya katakan tidak terbatas pada emas dan uang, bahkan pada apa yang sudah disebutkan tadi. Demikian. Maka kewajiban ya itu harus berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Dalil syar'inya ya, kalau kita ambil jawaban dari dalil syar'i adalah
Kenapa tidak pada harta benda seperti kendaraan, rumah, tanah? Tidak ada zakatnya karena tidak diperintahkan. Nah, begitu dia jawabannya. Kemudian dari sisi tinjauan dalil akal, kenapa kok ya kenapa kok tanah, kendaraan, rumah ya yang harganya itu juga bertambah, ini tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya? Maka secara dalil akal Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya untuk tidak memperberat hambanya. Jadi dalil akalnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidaklah ingin memperberat hambanya. Allah mencukupkan ya kewajiban terkait dengan harta untuk dikeluarkan haknya itu pada hal-hal yang telah ditetapkan. Adapun ya pada harta-harta yang berpotensi ini lebih besar harganya, namun ini dia sering dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan, kendaraan digunakan, rumah dihuni, kemudian tanah terkadang ya juga semakin bertambah gitu ya, tapi ini juga dikelola, maka tidak ada zakat pada tanah, rumah, demikian pola kendaraan karena ini yang sering digunakan, demikian. Demikian ya. Adapun kalau ini dibuat zakat, maka ini bisa jadi memberatkan. Jadi ini Allah ingin memberikan kemudahan saja. Maka ini merupakan kenikmatan ya, kemudahan dispensasi dari Allah. Maka ini membuat kita bersyukur. Ya. Adapun uang yang digunakan itu tidaklah ya ada zakatnya. Uang yang digunakan itu tidaklah ada zakatnya. Adapun uang yang tersimpan baru ada zakatnya. Emas yang digunakan kok ada zakatnya? Emas ini bertambah nilainya. Kemudian walaupun dia dipakai, namun zatnya tidaklah hilang. Berbeda dengan uang. Uang ini begitu digunakan maka dia hilang. Ya, tidak ada lagi. Kita akan mengusahakan yang lain lagi untuk mendapatkannya, kan begitu. Kalau emas walaupun digunakan tetap ada zakatnya. Demikian, ya. Jadi wallahu taala a'lam, ya. Yang jelas kalau kita katakan walaupun kita hendak berdalil dengan akal bahwasanya oh ini demikian, oh itu begitu, maka kita jawab dengan seperti ini kemudahan. Ketika Allah tidak memberikan ya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari rumah, dari kendaraan, dari tanah, maka ini kemudahan dari Allah. Jangan mempersulit. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau kita berdalil dengan akal terkadang bisa jadi memang kita keliru, ya. Kan bisa jadi demikian dan begitu. Nah, memang bisa jadi, ya. Tapi yang jelas ya ketika Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat hanya pada contoh uang yang disimpan, emas yang disimpan, begitu juga emas yang digunakan, ya, perak juga demikian. Ya. Begitu juga nanti ada pertanian dan buah-buahan yang khusus pula dia. Kemudian ada pula nanti peternakan yang itu hanya 3 hewan saja, demikian, ya. Nah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Ya kalau semua ini akan jadi berat, demikian. Apalagi sifat manusia itu kikir, pelit dia. Idza massahul khairu manu'a, kata Allah. Apabila manusia itu mendapatkan kebaikan maka dia pelit, menahan diri, menahan kebaikan itu untuk dirinya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, ketika Allah ya wajibkan pada harta-harta tertentu saja, tidak pada harta yang lain, maka ini kita bersyukur tidak diberikan beban berlebih, demikian, ya. Wallahu taala a'lam wa anta fajazakallahu khairah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon bertanya, saya diundang jamuan ruahan
Ramadan, sekalian yasinan arwah oleh tetangga. Bolehkah datang? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua amalan yang tidak ada petunjuk perintah Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut adalah perkara baru dalam urusan agama. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Demikian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang membuat syariat baru dalam agama ini, ya. Allah tegur dengan firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 21, Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah." Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan dalam agama ini apa saja yang tidak Allah izinkan? Coba sebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi terkait dengan acara tersebut. Bila tidak ada perintah Allah dan perintah Rasulnya dalam hal tersebut, ya, maka kita tidak boleh, ya, untuk melakukannya. Dan kalau kita diundang pun, maka tidak ada kewajiban untuk hadir. Demikian, ya. Karena Allah menegur kita. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan dalam agama ini apa yang tidak Allah izinkan? Silahkan bagi yang beramal dengan sebuah amalan, ya, diperintahkan dia untuk menghadirkan perintah Allah dan Rasulnya. Demikian. Untuk menyambut Ramadan diadakan ruahan, mana ini dalilnya? Demikian. Begitu juga yasinan arwah, mana dalilnya? Demikian. Mana dalil untuk hal ini? Kalau tidak ada perintahnya nanti tertolak. Demikian. Jadi amal yang sia-sia. Ini berlaku bagi seluruh amalan kita. Demikian. Maka hendaknya seorang muslim yang mencintai nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, diyakini sebagai utusan Allah, maka ambillah petunjuk beliau sebagai panduan di dalam beragama. Jangan kita menjadikan kebiasaan masyarakat yang kita tidak tahu, ya, perintah Allah dan perintah Rasulnya dalam hal itu, kita jadikan panduan. Jangan jadikan itu sebagai, ya, amalan. Jangan jadikan kebiasaan masyarakat sebagai standar, ya, untuk beramal. Jangan. Tapi mana perintah Allah dalam Al-Quran dan mana perintah Rasulullah dalam hadisnya. Nah, seperti itu, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti oleh kalian, ikuti apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu ikuti. Jangan kalian mengarang-arang, jangan kalian mengada-ngada. Sungguh kalian telah dicukupi. Ajaran Allah dan Rasulnya sudah cukup, tidak butuh kepada tambahan dan pengurangan lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, Afan Ustaz, saya mau bertanya, kalau sudah masuk 1 Ramadan, apakah kita sudah sholat tarawih? Adakah dalilnya? Apakah puasa dulu baru sholat tarawih? Jazakallahu khairan. Bismillah. 1 Ramadan itu dimulai dengan tenggelamnya matahari. Jadi perhitungan hari itu, ya, itu dimulai dengan tenggelamnya matahari. Jadi hari itu sebenarnya dimulai dengan malam, dan malam itu dimulai dengan tenggelam matahari. Demikian. Jadi kalau sudah tenggelam matahari itu sudah masuk, ya, hari tersebut, ya.
Kalau sudah tenggelam ya matahari di 30 Sya'ban, maka berarti sudah 1 Ramadan. Karena tidak ada 30 Sya'ban, 31 Sya'ban tidak ada. Yang ada adalah 1 Ramadan, tapi malam. Maka ketika itu berlaku sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa saja yang berdiri salat, ya, berdiri salat, qiyam itu berdiri salat malam. Ramadan di malam Ramadan maksudnya. Jadi 1 malam Ramadan itu ya tadi malam itu. Ya. Dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Demikian hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, seperti itu. Apakah puasa dulu baru sholat tarawih atau sholat malam? Ya tidak, karena malam itu karena hari itu dimulai dengan malam, baru siang harinya, maka berarti sholat malam dulu, sholat qiyamul lail Ramadan dulu atau tarawih dulu, baru nanti puasa. Nah seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, istri saya punya hutang puasa selama 6 hari pada tahun lalu karena haid. Sebelum mengganti puasa tersebut dia hamil sebelum bulan Ramadan tahun ini. Bolehkah membayar utang puasa 6 hari tersebut bersamaan utang puasa karena hamil pada bulan Ramadan ini dengan membayar fidyah? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang memiliki hutang puasa karena tidak berpuasa karena haid, maka kewajibannya adalah ya membayar puasa tersebut dengan puasa pula. Ya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, umirna biqada'i shaumi wala biqada'i as-salati. Kami dahulu diperintahkan dengan haid itu, dengan hadirnya haid. Ketika selesai haid diperintahkan untuk mengqadha, mengganti puasa, tidak mengganti sholat. Demikian. Jadi diqadha, diganti. Wanita yang haid dan karena haidnya tidak berpuasa, maka kewajibannya adalah mengqadha, mengganti puasa. Demikian. Mestinya dilakukan ya qadha setelah Ramadan berlalu. Demikian. Dan yang paling terakhir adalah di bulan Sya'ban yang sudah lewat itu mestinya. Ya, sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melakukan hal itu. Ya, mengqadha ya puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Mestinya seperti itu. Namun ternyata sudah keburu hamil sebelum Ramadan. Baik. Ya kalau seperti itu memang sulit ya untuk bisa berpuasa. Maka kalau memang tidak bisa berpuasa karena hamil, wallahu ta'ala alam, kewajiban untuk mengqadha puasa tidak gugur. Saya condong tidak gugur. Ya, saya condong kepada pendapat tidak gugur. Adapun puasa Ramadan ini kalau tidak bisa berpuasa dikarenakan kehamilan, ya, maka pendapat yang kuat adalah membayar fidyah. Maka bayar fidyah, silakan bayar fidyah. Untuk 1 hari yang ditinggalkan itu bayar setengah sa' atau 1 bungkus makanan atau 1 porsi makanan yang lengkap dan cukup mengenyangkan. Demikian. Seperti itu. Pilih salah satu. Kalau setengah sa' berarti sekitar kurang lebih 1,5 kilogram beras. Demikian. Tapi pastikan nunggu lewat dulu hari-hari tersebut. Demikian ya. Nah nanti setelah ya Ramadan, bisa juga nanti digabungkan setelah Ramadan jadi 30 hari kalau memang 30 hari yang tidak bisa berpuasa ya, menjadi 30 nasi bungkus. Demikian. Nah seperti itu ya. Adapun 6 hari hutang
puasa karena haid itu tetap dibayar dengan puasa pula. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang masuk ini karena sudah masuk waktu zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka tinggalkan dan abaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan dijadikan Islamic Center, ya, pusat kajian ilmiah di wilayah Medan dan sekitarnya. Nah, untuk tahap awal, pembangunan tahap awal ini dibutuhkan 4 miliar, ya. Siapa saja yang ingin memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir walaupun kita telah tiada, begitu juga semasa hidup kita. Dan siapa saja yang mengeluarkan harta sekecil apapun, sedikit ataupun besar, ya, untuk membangun rumah Allah, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Maka silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info lanjutan di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.